Nabi Muhammad? Sedih nggak? Nanti yang belain saya siapa lagi? Makanya selama pamannya masih ada, Nabi Muhammad SAW pernah diboikot nggak? Pernah diganggu nggak? Nggak pernah. Makanya yang namanya boikot, orang-orang Islam dibantai sama orang kafir Quraisy itu terjadi setelah tahun ke-6. Berarti Nabi Muhammad hari itu lagi sedih nggak Pak? Ya kan? Makanya begitu lagi sedih diajak piknik sama Allah ke Aqsa, benar nggak Pak? Jalan-jalan gitu, ya kan? Piknik tuh, meskipun itu jauh-jauh minta sama suaminya, Pak kemana-mana yuk Pak, jangan di rumah aja. Ya kan? Ya kan, piknik Pak, ini jangan di rumah aja. Kenapa? Nabi Muhammad SAW lagi sedih diajak piknik tuh, piknik ke Aqsa. Di Aqsa ketemu siapa Pak kira-kira? Di Aqsa ketemu sama para nabi sebelumnya, betul kan? Menurut sejarah Nabi Muhammad SAW diminta oleh para nabi sebelumnya menjadi imam sholat. Gak usah dibahas sholatnya kayak gimana, Ustaz sholatnya kayak gimana, kan perintah sholat belum turun. Gak usah dibahas lah. Ya kan ada syariat sebelumnya ya. Oke? Ada syariat nabi sebelumnya. Tapi bayangkan seorang nabi lagi sedih, tiba-tiba diajak piknik, ketemu sama nabi-nabi sebelumnya. Kira-kira ini hikmahnya apa Pak? Hikmahnya apa Pak? Hikmahnya disemangatin nggak sama orang-orang seprofesinya, betul nggak? Tuh. Makanya kalau lagi sedih Bu, jalan-jalan bukan cuma nyenengin hati doang. Kita mah kalau lagi sedih berangkatnya ke Dufan, ya Pak. Ke Dufan ikut halilintar, bukannya happy malah makin deg-degan. Iya Pak, karena skor jantung. Kalau kita lagi sedih berangkat cari orang yang berilmu. Makanya Allah bilang di surat 16 ayat 43, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang punya ilmunya kalau lagi nggak tahu, kalau lagi bingung. Jadi kalau kita lagi sedih piknik, tapi piknik bukan cuma buat happy-happy, cari ilmu supaya dapat ilmu yang menenangkan hati. Makanya Nabi Muhammad SAW Allah ajak piknik, ketemunya para nabi. Kenapa? Karena para nabi itu akan bercerita tuh. Betul gak? Jangan sedih. Begitu Nabi Lut ngomong, gak usah sedih. Kan istrimu meninggal. Kalau istri saya mengkhianati saya. Kira-kira Pak? Pak saya ini ya Pak, dengan izin Allah pernah ditipu orang 80 juta Bu. Ditipu 80 juta. Usaha baru mulai ditipu 80 juta. Lalu saya telepon guru saya namanya Ustadz Ahmad Homsani, tinggalnya di Gandaria City. Saya telepon Ustadz, lagi situ Pak. Enggak, kenapa tuh? Dia orang Madura tapi udah kelamaan tinggal di Betawi. Di Jakarta, jadi logatnya Betawi banget. Kenapa lu? Minta nasihat Ustaz, saya ditipu 80 juta, udah ke rumah dah. Begitu ke rumah dia nggak ngomong apa-apa, dia beliin sate, udah makan dulu sate lah. Ya, terus dia bilang begini, saya mau nasihati, kamu udah tahu ayatnya. Udah saya mau cerita aja dah. Ingat nggak sebulan yang lalu saya sakit 2 hari dirawat, ingat Ustaz? Tahu nggak tuh kenapa? Nggak tahu Ustaz. Saya ditipu 500 juta. Ini fakta beneran Bu. Kira-kira saya minta nasihat lagi nggak Pak? Nah, udah selesai masalah saya. Misalnya 80 juta, guru saya 500 juta. Ini fakta Bu. Dia bangun pesantren, ada orang nitip sedekah ke dia, tapi lewat orang lain. Misalnya ya, saya bangun pesantren, Bapak nggak langsung transfer ke saya, tapi transfer ke teman Bapak kirim ke saya. Sama temannya itu yang ditransfer cuma 30 juta. Sisanya 500 juta lagi ditilep sama dia tuh. Dan baru ketahuan sampai sakit tuh Ustadz Ahmad Homsani. Ya, begitu dia sakit, dia cerita lagi sama saya. Waktu saya sakit 2 hari, alhamdulillah sembuh. Sampai rumah, guru saya, kiai saya, Ustadz Asidiki, dia dulu pesantrennya di Asidiki. Datang tuh ke rumahnya, nengok. Ustadznya dari awal langsung bilang, udah nggak usah siap-siapin duit ya. Saya mau nengokin orang sakit. Ya, dah mau cerita saya, tapi jangan nyiapin duit. Kenapa Ustadz? Kenapa Kiai? Kamu sakit kenapa? Iya, saya kepikiran juga. Ditilep uang pesantren 500 juta. Oh ya udah, saya cerita ya. Saya itu bangun masjid. Duit masjid dibawa kabur 2 miliar. Oh. Ustadz Ahmad Homsani kira-kira sembuh gak penyakit ya Pak? Dia ditipu 500 juta, gurunya 2 miliar. Benar gak Bu? Selesai gitu. Akhirnya sembuh tuh dia tuh. Mudah. Ternyata ujian saya gak seberapa.
apa Pak? Bayangkan. Kita kadang-kadang merasa diuji paling sulit, ternyata orang lain ada yang lebih susah Pak. Kalau kita diuji seperti dia belum tentu mampu. Makanya Rasulullah lagi susah diajak piknik ke Aqsa, ketemu para nabi. Nabi bilang, ya saya juga dulu udah rasain begitu. Ya Pak. Oke, setelah piknik ke Aqsa, piknik kemana lagi Rasulullah? Ke Sidratul Muntaha. Sebelum nyampe ke langit ketujuh, kan nyampe dulu ke langit pertama Pak, bener gak? Di langit pertama ketemu lagi gak sama nabi yang di dunia tadi? Ketemu lagi. Apa kira-kira ngomongnya Bu? Memang secara riwayat nggak ada, tapi ini kita ambil hikmahnya aja lah. Ya, begitu di langit pertama, nabi yang tadi ketemu di Aqsa, di langit pertama ngomong apa? Udah urusan dunia mah nggak usah serius-serius amat. Bener nggak Bu? Loh, Siti Maryam Bu lagi sakit kesendirian disuruh senang-senang, bener nggak? Ya Bu, ini kan berarti dunia ini main-main kan? Ngomong kayak dunia ilalah ibun walahun, dunia ini cuma buat main-main aja. Buktinya. Nah, Siti Maryam lagi kesakitan sendirian disuruh senang-senang, fakuli wasrobi waqarri aina, makan minum dan bersenang-senanglah. Nabi Muhammad lagi sedih diajak piknik. Benar Pak? Kan main-main Pak. Makanya begitu naik ke langit pertama, nabinya bilang gak usah serius-serius Pak. Di akhirat ini lebih enak daripada di dunia. Kalau boleh mah minta mati aja dulu. Bapak mau? Bapak dulu ada, saya untuk justru belakangan. Ya, di langit kedua ketemu lagi nggak Pak sama nabinya Pak? Langit ketiga ketemu lagi kan? Sampai akhirnya ketemu Allah di Sidratul Muntaha. Boleh piknik, tapi pikniklah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan cuma piknik yang bikin kita nyenang-nyenangin hati, yang ujung-ujungnya ngabisin duit doang. Kira-kira selesai piknik, selesai masalah, muncul masalah baru. Benar nggak? Inilah piknik versinya Islam, piknik syariah Bu. Ya, piknik syariah. Jadi kalau punya masalah, jalan-jalan, tapi jalan-jalan cari ilmu, jalan-jalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini hikmah Isra Mi'raj yang luar biasa. Bayangkan, dunia itu memang cuma main-main. Rasulullah lagi sedih, diajak jalan-jalan. Pak wallahi Pak, tahun 2020 usaha dengan izin Allah berkembang luar biasa. Dari modal 80 juta yang ketipu itu Pak, akhirnya Allah datangkan berkali-kali lipat sampai satu titik di tahun 2020 menjelang corona, Allah angkat semua bisnis saya senilai 1 miliar 70 juta 500 ribu ditipu orang. Tuh. Hari Kamis baru tahu, hari Jumat ketemu sama orangnya Pak, hari Jumat ketemu orangnya, kesel gak kira-kira Pak? Kesel kan? Mau marah boleh gak kira-kira? Masa iya? Pak, begitu mau marah ingat ayatnya, Pak Ika Nazu Usratin Fanaziratun ila Maisarah. Jika yang berurusan itu kesulitan, mudahkan. Bisa marah gak kira-kira? Perintah Allah mudahkan. Tetap negur menegur Pak Qulalahu qawlalaina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Tegurlah dengan bahasa yang lembut agar dia mikir dan takut. Betul lah. Berarti boleh ngomel gak? Nabi Musa disuruh datang ke Fir'aun aja disuruh ngomong lemah lembut. Ini ditipu 1 miliar, mau marah Pak, tapi begitu ingat ayatnya nggak bisa marah. Ngomong, bego dan lain-lain mantap Pak, karena juga dia nggak punya duit. Ya, mau meninggalkan karena mau ninggalin dia dan kondisi masih emosi, boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Lihat Nabi Yunus pergi karena marah. Wa zannun izzahaba mughadiban fazanna alla taqdir alaih. Yunus ketika pergi karena marah, dia menyangka Allah nggak bikin tambah susah. Ini surat 21 ayat 87. Pak Bu, kalau lagi marah sama suami jangan pergi dari rumah. Kenapa? Karena bakal jadi masalah baru. Itu ayatnya surat 21 ayat 87. Jadi Pak, waktu ditipu 1 miliar, mau marah nggak bisa karena ingat ayatnya mudahkan. Mau pergi ninggalin karena masih emosi nggak bisa juga. Sampai orangnya bilang begini, astagfirullahaladzim, ternyata Islam kayak gitu ya, luar biasa baiknya. Sampai saya bilang begini, Mas, udah deh, bikinin saya teh. Saya mau minum menenangkan hati, baru saya pergi. Akhirnya orangnya tobat Pak, dan dengan izin Allah tuh uang kembali sampai hari ini. Tapi apa kisah yang luar biasa? Hari Kamis saya ditipu, hari Jumat saya ketemu orangnya, Jumat sore Ustadz Abi Maki nelpon. Ustadz Abi Maki nelpon, besok hari Sabtu ikut saya jalan-jalan ke Tasik, ketemu ke pesantren saya Posrul Muhajirin di Tasik Malaya. Saya ingatnya apa kira-kira? Saya ingat
Isra Mi'raj Nabi Muhammad lagi sedih diajak jalan-jalan. Makanya begitu diajak ke Tasik, Isra saya ini, ya kan? Isra coba kalau Nabi Muhammad ke Aqsa, saya ke Tasik, iya kan? Tapi ketemunya sama Kiai, ketemu Ustadz Abi Maki, ketemu Kiai Zamzam di sana, namanya Kiai Zamzam, dapat nasihat. Sama nggak kok seperti Sidratul Muntaha, mendekat ke Allah. Saya waktu itu merasa, kayak ini kayaknya ya, mungkin Isra Mi'raj, tapi jangan disama-samain ya. Ini hikmahnya doang Pak. Lagi sedih, diajak jalan-jalan ke Tasik, ketemu Kiai, dikasih nasihat, makin dekat nggak sama Allah? Ini caranya luar biasa Allah nolong saya saat itu. Makanya sampai hari ini, sekarang ibu lihat, Rasulullah setelah ke Aqsa, setelah Isra Mi'raj, pernah nggak dengar Rasulullah sedih? Pernah nggak Pak? Nggak pernah dengar lagi Rasulullah sedih, nggak pernah dengar. Perang Uhud kalah senyum-senyum aja, ya kan? Nggak pernah. Di Taif ditipukin, biarin aja. Nggak pernah dengar. Kenapa? Karena sudah dekat sama Allah dan sudah ada perjaminan langsung dari Allah. Ini hikmah Isra Mi'raj yang luar biasa yang harus kita pegang. Begitu kita punya masalah, mendekat kepada Allah. Ayat penutup, silakan baca surat 9 ayat 118. Surat At-Taubah ayat 118. Allah malja'a minallahi illa ilaih. Tidak ada tempat lari dari siksaan Allah kecuali kembali kepada Allah. Jadi rumusnya, kalau kita punya masalah, jangan lari dari Allah, tapi kembalilah ke Allah. Hari ini berapa banyak seorang artis bercerai sama suaminya, makin jauh dari Allah, lepas jilbabnya, betul nggak? Banyak, jangan. Kita itu nggak boleh sekalipun meninggalkan Allah supaya selamat. Ilustrasinya adalah, pernah tahu nggak Bu, lihat orang yang lomba silat? Lomba silat itu, begitu dia angkat tangan, masih boleh ditonjok nggak tuh? Nggak boleh, selesai. Jadi begitu kita punya masalah, tinggal angkat tangan, ya Allah, saya pasrah padamu. Kira-kira azabnya diangkat ya tuh? Diangkat. Rumusnya cuma satu. Dari semua kehidupan, semua masalah kehidupan kita, rumusnya cuma tobat. Kembali saja kepada Allah. Kalau kita sering bertobat, makanya Rasulullah bilang apa? Rasulullah saja istighfar sehari sampai 100 kali kan? Nah kita yang dosanya udah kehitung, istighfarnya berapa kali? Istighfar cuma selesai sholat kan? Semuanya masuk pulang. Apalagi kalau sholat Jumat Bu, sholat Jumat sekarang beberapa masjid yang bagi-bagi nasi Jumat kan Pak? Ya, itu begitu. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung ngantri Pak. Iya, hati-hati. Isra Mi'raj itu mengajarkan kita bagaimana sesulit apapun, tapi makin dekat sama Allah, jangan menjauh dari Allah. Allah alami sholat sudah saat itu nggak terasa. Mau diterusin Bu? Terusin, itu aja lah, saya pulang. Saya pikir demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan. Karena Quran ini adalah pedoman hidup. Kemana-mana kalau saya tanya Quran itu apaan? Pedoman hidup. Begitu saya tanya, dipakai nggak dalam kehidupan? Mikir deh, iya dipakai buat apa ya? Sekarang kita sama-sama introspeksi kehidupan kita yang mana yang sudah kita jalanin dengan teori Al-Quran. Kadang-kadang kalau ditanya yang mana ya kehidupan saya, nyari jodoh pakai teori Quran nggak? Harusnya dulu kita pakai teori Quran ya? Enggak. Berangkat kerja pakai teori Quran ya Pak? Apa kata Quran? Kapan waktu berangkat kerja yang baik menurut Quran? Pagi, itu kata Allah surat Al-Jumu'ah ayat 10, fa idza qudiyatis shalah fantasirul Quran. Kalau udah beres sholat, bertebaran di muka bumi. Berarti kapan mulai bepergian? Kapan berangkat kerja? Kapan buka toko? Selesai? Sholat. Ibu kalau mau buka jam 9 berarti sholat duha dulu. Kalau ibu mau buka jam 3, ya sholat asar dulu. Kalau mau buka jam 6 berarti sholat suruh dulu, isyraq dulu. Itu Allah udah ajarin tuh surat 62 ayat 10. Semua diajarin sama Allah. Dari jodoh Allah ajarkan surat 24 ayat 26. Ya, menasehati anak Allah ajarkan surat Luqman ayat 12, 13, 14, 15. Diajarin semuanya. Sakit diajarin sama Allah, contoh Nabi Ayub
surat Shad surat 38 ayat 30-an sampai 40. Ibu kalau mau mandi malam, apa mandi yang terbaik kira-kira jam berapa? Jam 3. Mandinya pakai air apa? Air dingin. Itu kata Quran tuh. Makanya Nabi Ayub penyakitnya sembuh hanya dengan mandi air dingin. Ibu kalau jalan sering-sering hentakkan kaki. Nabi Ayub kan sembuhnya dengan hentakkanlah kakimu. Jadi kalau jalan saya sering tuh, sambil jalan aja. Jangan berdiri musik terus gini-gini taruh apa itu. Ya, gitu ya Bu ya. Makanya dengan izin Allah saya berjuang menciptakan teori Quranik langsung, bukan teori saya. Teorinya Allah disebarkan kemana-mana supaya orang Islam Indonesia hari ini bisa menjalani hidup dengan teorinya Alkitab. Kalau mau hadir silakan hadir di hari Ahad pekan keempat. Iklan boleh apa ya? Biar makin rame. Kalau makin rame, insya Allah keluarganya makin berkah. Saya pikir demikian. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan. Usikum wa nafsillahi billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.